Selamat malam sahabat-sahabat semua, sobat petualang tentunya. Ini kabar baik ya di hari ini. Ini Angsana Studio nih kedatangan tamu ya, yang ini sangat mungkin agak susah dapetin waktunya beliau nih. Langsung aja Samawe. Oke, di samping saya adalah Samawe. Saya biasa nyebutnya Mas Awe ya. Ya, Mas Ar. Mas Awe ini dalam saat ini sedang melakukan banyak kegiatan, banyak melakukan rangkaian. Salah satunya ekspedisi 30 gunung, 30 jus. Ya, itu ya mungkin secara konteks tagline-nya itu keren banget sih. Jadi punya konsep ekspedisi yang dia membawa juga itu banyak aktivitas sosial ya. Di dalam 30 gunung, 30 jus. Dan terakhir, Mas Awe ini sudah melewati pegunungan di wilayah Sumatera. Dan sudah banyak yang beliau tuntaskan ya di pegunungan wilayah Sumatera. Dan itu banyak sekali temuan-temuan ya di beberapa jalur pendakian maupun jalur-jalur yang Mas Awe lalui. Itu banyak sekali bangunan-bangunan ya seperti musola, seperti langgar atau tempat-tempat beribadah itu sedikit kurang layak dan harus turun tangan Mas Awe untuk bisa memperbaiki dan mengajak lingkungan sekitar untuk bisa digunakan secara normal kembali. Ya kurang lebih seperti itu ya Mas Awe, yang tadi sedikit spoiler saya dapat cerita, dan kita berbangga nih bisa sharing langsung dengan Mas Awe. Oke, Mas Awe, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Sudah agak sehat. Sudah agak sehat ya. Sehat. Ini sedikit kita tarik ke belakang ya, Mas Awe. Kemarin sudah melalui wilayah Sumatera ya dalam pendakian 30 gunung, 30 jus ya. Mungkin kita akan mengeksplor wilayah Sumatera dulu kali ya Mas Awe ya. Boleh. Karena kan pastinya banyak keseruan dan pengalaman Mas Awe. Karena Mas Awe sendiri ini reading ya. Dia menelusuri jalur dari utamanya itu dengan motor ya, dengan motor NMX-nya Mas Awe. Mas Awe menelusuri itu menuju ke pendakian-pendakian selanjutnya. Dan pastinya banyak banget momen yang Mas Awe temukan ya. Berdasarkan perjalanannya Mas Awe. Mas Awe bisa diceritain nggak? Terakhir ini kita ketemu kan justru di sini ya, Startnya dari sini. Startnya di Angsana Tanggal untuk 26 Juni. 26 Juni 2022 ya, tahun ini masih. 26 Juni ini Mas Awe menuju ke wilayah Sumatera. Dan bisa diceritain Mas Awe dari pertama melintas memasuki kawasannya Sumatera sampai nanti dapat keseruan-keseruan yang Mas Awe rasakan. Itu sangat menarik ya. Mas Awe bisa sharing, mungkin teman-teman perlu mendengar ya. Ini sebagai motivasi atau sebagai pengalaman secara ekspedisi yang Mas Awe lakukan. Mas Awe monggo ceritakan awalnya bisa sampai di titik Sumatera dan apa yang Mas Awe rasakan seterusnya selama ekspedisi. Oke, Mas Ar, thank you kesempatannya. Siap. Artinya saya sekarang kondisinya masih break karena kondisi keluarga dan saya pribadi juga mengalami drop secara kesehatan. Jadi ya dipaksakan untuk istirahat dulu. Jadi kalau bercerita tentang ekspedisi, Mas Ar, sebetulnya memang udah lama ekspedisi ini direncanakan. 2016 saya menulis plan ekspedisi ini, sampai akhirnya di 2019 itu sempat mau berjalan dengan mengganti tema. Tema yang saya buat awal itu ekspedisi 30 jus. Tapi di 2019 sempat ada gambaran untuk bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata. Oke, Kemenpar. Kemenpar dengan beberapa pihak terkait, sponsor terkait, tapi dengan menghilangkan atau mengganti tagline. Jadi ekspedisi 30 gunung 30 jus itu terlalu menyorot, menurut mereka ya, terlalu menyorot ke sisi salah satu agama. Atau kepercayaan. Jadi mereka mintanya dibuatkan judul yang tagline yang lebih universal, lebih umum ya. Jadi ekspedisi 30 Summit gitu judulnya. Oh, berarti terakhir ini tagline-nya sudah 30
Summit waktu Summit, itu. Tapi sempet ganti nah, itu. itu jalan di satu gunung. Baru jalan di satu desa dan satu gunung. Jadi dulu tuh mengekspor desa-desa adat dan gunung-gunung serta membahas masalah literasi dan human interest di sekitar gunung tersebut gitu. Nah, itu awal baru jalan satu gunung. Pas pandemi atau Covid itu sangat tinggi. Jadi semuanya ditutup, terbatas, akhirnya kita berhenti. Dengan berjalannya waktu nggak jalan-jalan dan akhirnya kerjasama itu tidak jadi terlaksana. Oke, di 2019 ya? Iya, jadi 2000 masuk 2020, 2020 gitu. Oh, masuk 2020. 2020, akhirnya 2021 itu mulai coba udahlah jalanin sendiri, Mas. Balik lagi ke rencana awal. Akhirnya 2021 akhir itu saya mulai di Rinjani, jus satunya. Nah, maunya dari Rinjani itu ke Jawa Timur, tapi ternyata gunung tutup semua Jatim. Oke, ini udah balik lagi ke tagline 30 gunung, 30 jus dengan 30 tidak jus. menggandeng sponsor Apapun. Jadi berangkat dari planningnya sendiri, Mas ya. Betul, planning sendiri. Jadi ada beberapa, mungkin beberapa brand yang support, artinya supporting, Mas berangkat. Saya support ya, saya dukung ininya, termasuk Angsana kan ada beberapa brand juga. Jadi saya support, oke. Jadi saya tidak menutup bahwa ada beberapa brand yang mensupport atau mendukung kegiatan ini ada. Nah, jalanlah. Singkat cerita, Jatim saya belum ada yang saya sentuh karena gunungnya tutup semua. Jawa Tengah akhirnya kita ambil karena masih buka semua. Jabar itu baru saya ambil satu Gunung Salak. Dan akhirnya singkat cerita Sumatera lah, saya berangkat di tanggal 26 Juni. Oke. 26 Juni itu plannya saya ngambil Pesagi. Gunung Pesagi itu tertinggi di Provinsi Lampung. Terus di Sumatera Selatannya saya mau ngambil Dempo, cuman tidak jadi karena tutup gunungnya. Tutup ya. Terus akhirnya Sumselnya saya ambil Bukit Kaba. Bukit Kaba yang lumayan juga tenar lah di lingkungan di daerah Bengkulu ya, Bukit Kaba. Terus masuk ke Jambinya saya ngambil dua gunung juga. Di Jambi itu saya yang di Masurai ngambil di Merangin atau di Jangkat. Merangin, terus ngambil Kerinci juga. Nah, terus ada juga Gunung 7 juga saya ambil. Gunung 7. Bukan Danau 7 ya? Danau Gunung 7. Oh, Danau Gunung 7. Itu di wilayah? Masih masuk Taman Nasional Kerinci. Oh, masih daerah Kerinci. Masih masuk Kerinci sebelah. Nah, dari situ saya pindah ke Sumatera Barat. Saya ngambil Singgalang, Tandike sama Marapi. Enggak, Marapi saya Marapi nggak naik karena kondisinya memang ramai banget dan sudah kayak wisata lah. Udah crowded ya, udah banyakan orang. Akhirnya saya ngambil Talamau itu ada di Pasaman Barat. Dia itu gunung tertinggi di Sumatera Barat. Yang menurut saya juga termasuk salah satu gunung yang terindah mungkin di Indonesia. Wow. Talamau. Itu masih belum terlalu familiar ya? Belum terlalu familiar. Gunung apa tadi, Mas? Talamau di Pasaman Barat. Gunung Talamau ya. Jadi teman-teman bisa jadi point note tuh ya, Gunung Talamau itu menjadi gunung yang menurut Mas Awe ini berkesan. Yes. Nah, dari Talamau baru bergeser ke Aceh. Ke Gayo itu naik Gunung Leuser. Nah, dari selesai Leuser baru langsung ke titik nol. Jadi pengen langsung ke ujung baratnya Indonesia lah gitu. Nah, sepanjang perjalanan itu memang nggak cuma naik gunung. Yang awalnya basicnya 30 summit itu hanya mengekspor desa adat, terus gunung segala macam. Karena ekspedisi 30 gunung 30 jus, jadi ini nazar pribadi, Mas. Nazar pribadi saya pengen adalah naik gunung, satu gunung saya baca satu jus. Belum sampai sisi menghafal, Mas. Saya belum sampai di sisi menghafal, tapi membaca Al-Quran, satu gunung satu juz. Pakai, kalau misalkan sisi gunungnya berat, saya tidak bawa Al-Quran secara fisik, tapi menggunakan handphone. Kalau misalkan gunungnya saya kuat bawa Al-Quran secara fisik, saya bawa Al-Quran. Itu sih sebetulnya yang saya lakukan. Jadi dimulai dari Pesagi ya, di Lampung gitu. Startnya di Lampung, Pesagi. Di Lampung. Jadi menuju ke sana kebetulan dibantu sama teman-teman dari Kota Bumi, Lampung. Komunitas atau pendaki? Saya nggak kenal sebetulnya. Jadi itu temen pernah kenal sebentar, ketemu di Bekasi, terus begitu di Lampung janjian
akhirnya disuruh mampir, dijamu sama mereka, akhirnya diantar sama mereka sampai ke gunung. Dan gunung itu Pesagi memang gunung tertinggi di Lampung, cuman lebih identik sebagai gunung yang dilakukan bukan banyak pendaki Mas, tapi lebih banyak ke orang yang ziarah. Oke, ada misi tertentu ya? Ada misi tertentu, oke. jadi ada ziarah di situ, ada sumber mata air apa gitu, pokoknya sumber mata air emas atau apa segala macam. Ada 2 sumber mata air di situ, yang biasanya peziarah itu untuk ngambil air di situ, mandi di situ, minum air di situ, untuk mendapatkan hajat sesuatu lah gitu. Itu letaknya di desa Hujung, masuknya Lampung Barat. Memang akses ke sana itu sulit Mas, sulit banget dari desa terakhir itu untuk mencapai ke base campnya itu kalau hujan nggak bisa kendaraan motor lewat. Oh, teksturnya ini ya, tanahnya liat ya? Tanah liat dan itu. Di situ oke sih, cuman yang saya garis bawahi kesadaran pendaki di gunung pertama ya Pesagi. Masalah sampah sih sebetulnya. Kebersihan ya nggak dijaga ya? Padahal gunung itu sepi sebetulnya. Karena semedi tadi Mas ya? Iya, jadi banyak orang yang naik gunung situ dengan basically bukan penggiat alam. Bukan penggiat. Jadi dia naik gunung dengan tujuan yang berbeda, tertentu, tidak mengerti hal itu baik atau buruk. Ya, mereka lakukan apa yang mereka lakukan. Iya, entah dia terlepas meninggalkan sajennya ya, itu nggak dibawa turun lagi dan lain-lain Mas. Sampah logistiknya lah yang paling berasa. Sampah logistik itu banyak banget. Karena dia mungkin nggak cuma sehari Mas ya. Kan kalau orang bersemedi itu kan bisa berapa hari? Sebetulnya gini, treknya tuh nggak terlalu panjang. Satu hari dalam waktu 7 jam tuh bisa sampai sih sebetulnya. Cuman kan mereka biasanya 1 malam di atas. Nah di atasnya pun ada bedeng-bedeng Mas. Oh. Ada 1, 2, 3. Kalau nggak salah ada 4 bangunan kayak dari seng gitu buat mereka beristirahat. Dan ada 1 musola di puncak. Oh, itu banyak sesajen Mas ya yang dia. Sesajen enggak Mas? Sesajen sih enggak. Mereka buat istirahat di bedeng. Mereka ngaji di sana. Oke. Jadi lebih ke Islam sih. Iya. Cuman ngaji di atas lah, ngaji sholat di atas. Jadi makanya di sana tuh bukan ada sajen tapi lebih ke musola. Iya. Musola. Nanti sajen tuh ada di Bukit Ka'bah. Bukit Ka'bah tuh sajen. Nah lepas dari Pesagi, saya menuju ke Pagar Alam. Pagar Alam, kawasan Dempo ya. Dempo. Nah cuman di perjalanan itu sampai kalau nggak salah saya di kecamatan Oku Selatan. Di Oku Selatan itu saya mau istirahat di salah satu Islamic Center lah ya. Karena sudah mau masuk maghrib, saya nggak mungkin lanjutan perjalanan karena situ tuh hutan Mas, hutan blues bener-bener berjam-jam kita hutan aja gitu nggak nemu. Dengan kita membawa kendaraan bermotor itu resikonya berasa banget Mas ya. Pesan-pesan warga sana atau teman-teman di sana, Mas kalau maghrib jangan lanjut. Sebelum maghrib istirahat. Akhirnya sebelum maghrib saya nemu Islamic Center lumayan besar. Akhirnya coba pengen beristirahat di situ. Sudah izin di sana, tapi ternyata ada komunitas pendaki gunung dan komunitas motor di sana. Di wilayah Dempo? Bukan, di Oku Selatan. Oku Selatan. Nah, akhirnya dia yang jemput kita ke situ, ke Islamic Center untuk tempat ngeres. Pindah lagi. Iya, alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak. Jadi perjalanan saya ini alhamdulillah Mas banyak malaikat baik. Itu bisa disebutkan Mas komunitasnya? Saya lupa nama komunitasnya. Nanti saya boleh share juga informasinya. Nanti akan ada 2 komunitas sih Mas, 2 komunitas yang jadi satu yang menjamu saya di situ. Ini terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu Mas Awe ketika di salah satu jalur ya, beliau bertemu di Islamic Center di Oku ya tentunya ya. Itu bertemu malaikat dan beliau mengarahkan untuk Mas Awe beristirahat yang lebih nyaman ya dari tempat yang mungkin dirasa itu bukan jalur teraman saat itu. Betul. Nanti kita akan share siapa komunitasnya. Lanjut Mas. Istirahat di situ, besoknya lanjut ke Dempo, ke Pagar Alam. Nah, Pagar Alam juga sama Mas, ketemu ke toko, di salah satu toko outdoor, ke Jejak Dempo. Jejak Dempo, itu saya pernah rekomendasi referensi ke dari Mas Har. Mas Awe. Jejak Dempo di sana, saya istirahat 2 hari di sana. Ditawarin Mas Awe kalau emang bener mau naik Dempo, kita antar lewat jalur lain. Saya bilang nggak usah, karena kondisi gunung itu tutup. Saya bilang kalau gunung itu tutup ya udah nggak apa-apa, saya nggak usah naik. Toh bisa ganti gunung lain karena ini kan proyek pribadi, jadi tidak ada gunung yang wajib. Yang wajib ya. Sesuai dengan mungkin kerjasama dengan sponsor apa tidak. Jadi apa yang saya itu
bisa didaki ya saya daki, kalau nggak bisa ya saya pindah opsi gunung lain. Nah lepas Dempo saya masuk ke Lubuk Linggau. Saya masuk ke Lubuk Linggau itu lumayan lama juga di sana. Saya naik 2 bukit. Kalau di sana gunung sebutannya bukit, ada Bukit Kaba sama Bukit Sulap. Jadi naik 2 gunung di sana, dan menariknya di sana saya ketemu ada satu orang namanya Rio Di Lubuk Linggau, Mas Rio ya? Rio, saya akhirnya sekitar 7 hari di rumah Rio itu. Oh, diajak istirahat juga? Yang saya bingung itu si Rio itu ternyata pernah tinggal di rumah saya, Mas. Wah, kok bisa kebetulan ya? Jadi kayak balas budi gitu? Saya nggak tahu. Jadi, dia pernah tinggal di rumah saya di Jogja. Saya sempat ada rumah di Jogja. Jadi dia istirahat di Jogja karena mau naik gunung di beberapa gunung di Jawa Tengah. Jadi saya punya angkringan, jadi teman saya yang ngejaga angkringan tuh bilang, daripada kalian bingung cari tempat tinggal segala macam, udah istirahat di sini. Sebelum dia ngelakukan pendakian. Nah, jadi nanti istirahat di situ, pakai motor saya, naik gunung, balik lagi ke situ istirahat, terpakai motor saya lagi segala macam. Jadi memang saya di Jogja tuh ada salah satu tempat yang memang buat nampung teman-teman dari luar daerah. Untuk pendakian ya, bisa buat pendaki, rider segala. Traveler juga bisa istirahat di situ. Dan semua free gitu. Semua free, yang penting mau sama-sama ngerasain ya makan apa adanya gitu ya, silakan free. Dan secara nggak sengaja ternyata beliau juga menjamu ya waktu Mas di kawasannya. Akhirnya saya di sana dikenalin lah ke neneknya segala macem. Bang, ini namanya Bang Awe dulu. Rio di Jogja tinggalnya di rumah Bang Awe segala macam. Akhirnya dijamu lah di sana. Sampai akhirnya kenal ke beberapa komunitas. Dari Mas Rio itu ya? Dari Mas Rio itu, beberapa komunitas dan beberapa mapala di Lubuk Linggau. Dan akhirnya ada 2 orang dari anggota mapala dari Lubuk Linggau itu yang nganter saya nanti ke depannya ke Gunung Masura itu. Karena Gunung Masura saya nggak boleh naik sendiri, Mas. Oh, harus ada partner ya? Harus ada partner. Alasannya? Informasinya itu beberapa minggu yang lalu baru ada yang digigit harimau. Wow. Gitu. Jadi apalagi gunung itu udah sekitar 2 minggu lebih belum ada yang mendaki. Iya. Tambah saya orang jauh datang ke situ dan sendiri, jadi nggak boleh. Jadi harus ada orang lain gitu. Jadi berarti dia mulai ini ya, habitat di sana binatang-binatang itu udah sebagian karena mungkin faktor makanan dan lain-lain ya, dia bisa melewati jalur kita ya, jalur manusia ya. Betul. Oke. Nah, dari Lubuk Linggau singkat cerita, saya sempat mampir ke Jambi dulu sebelum ke Masurai. Kenapa saya harus ke Jambi? Karena ada teman-teman dari subscriber, Mas, yang udah ijab ke saya untuk menitipkan kurban. Hewan kurban. Oh, momennya mau Idul Adha ya. Betul, menitipkan hewan kurban ke beberapa panti asuhan dan musola di sana di pedalaman gitu kan. Ya sudah, saya berangkat ke sana. Akhirnya H-1 sebelum kurban. Terus saya pergi ke Masura itu H+4 kalau nggak salah. Nah, yang ada satu sisi menarik, saya ketemu sama salah satu tokoh. Saya bilang tokoh lah, beliau itu namanya Dr. Filius Chandra. Nah, dia salah satu rektor di salah satu universitas atau sekolah tinggi lah, sekolah tinggi ilmu perawat atau kebidanan, dan salah satu juga ketua yayasan sebuah rumah sakit gitu kan, Pak Filius Chandra. Dia kebetulan anak gunung juga. Dan pemegang rekor yang pernah pemegang rekor muri untuk bisa wisuda di puncak gunung di Jawa Barat, di Sumatera Barat itu namanya gunung apa sih? Saya lupa nama gunungnya. Maksudnya wisuda itu pakai style wisuda. Wisuda resmi dan live. Berarti yang memindahkan tali topi wisudanya juga di gunung ya? Di gunung misalnya. Nanti boleh juga dicantumin link video beliau di situ. Nah, akhirnya berkesempatan ngobrol dengan beliau. Beliau tanya visi misinya Awe itu apa sih katanya. Apa yang kamu kerjain? Akhirnya saya cerita segala macam ke beliau. Akhirnya beliau tertarik mengawinkan proyek yang Awe jalanin, yang saya jalanin sama proyek yang beliau jalanin. Karena ada keterkaitan ya? Ada keterkaitan. Jadi saya kan bukan renovasi besar sih, Mas. Saya bicara tadi mengajak atau saya turun tangan sih mungkin agak kurang cocok ya. Karena mungkin saya lewat tuh seadanya. Kalau pada saat masuk lewat satu daerah ada musola yang kurang layak, secara kebersihan segala macem. Kalau pas lagi ada rezekinya, ya saya beli cat. Gitu. Kalau pas lagi nggak ada rezekinya, ya saya beli sabun. Untuk nyuci karpet atau sajadah. Hanya itu yang saya lakukan. Nah, akhirnya beliau tahu.
boleh nggak Mas pada saat Mas Awe melakukan hal itu, jika salah satu musola atau madrasah itu butuh Al-Quran, kami yang donasi. Dari sisi pengadaan Al-Quran berarti ya? Al-Quran sama gitu. Karena ternyata proyeknya atau programnya beliau itu adalah untuk donasi Al-Quran. Wah, luar biasa. Jadi akhirnya ada hampir udah lumayan banyak ya donasi Al-Qurannya. Ada beberapa titik juga musola, madrasah itu begitu saya datang, saya agak renovasi kecil, mungkin hanya cuma ngecat atau perbaikan apa, mereka yang donasi Al-Qurannya. Digali informasinya, kebutuhan Al-Quran dan juz amma, nanti si Pak Prof ini yang mengirim mungkin ya. Betul. Oh, keren banget. Jadi itu poin kerjasama yang dibangun ya? Betul. Bareng Pak Prof tadi ya? Betul, jadi karena emang tidak ada budget untuk perbaikan musola, sebenarnya tidak ada. Memang pakai uang pribadi kan, sepunyanya berapa ya udah dikerjain, sepunyanya berapa dikerjain. Kadang ada teman-teman subscriber yang ikut bantu sumbang, itu yang dipakai. Iya, luar biasa. Nah itu untuk perjalanannya kayak gitu. Cuman kalau untuk gunung, nah ini agak menarik Mas. Mungkin kalau teman-teman sebagian besar yang nonton banyak pendaki-pendaki yang dari Pulau Jawa segala macam, memang sangat jauh berbeda Mas, sangat jauh berbeda dari ya Gunung Sumatera dan Gunung Jawa ini. Kalau bicara kasar ya, kalau anak-anak Sumatera ini naik gunung ke Jawa bisa lari-lari Mas. Oh iya. Oh berarti dari segi dari treknya itu. Dari segi treknya, suasana itu beda ya. Salah satunya tadi Mas Awe ya. Terbilang sadis sih. Oke, mentalnya udah kebentuk dong berarti para pendaki di Sumatera itu. Secara mental, secara fisik mereka udah, menurutku sudah jauh kebentuk dibanding pendaki-pendaki yang ada di Jawa. Contohnya apa aja Mas? Seperti tadi ya mungkin medannya, apalagi Mas yang membedakan Sumatera dengan di luar Sumatera ya, pegunungan itu apa yang membedakan tuh? Iya, kalau misalkan dari sisi kepercayaan, misalnya dari sisi keyakinan. Kalau di Jawa kan sekarang sudah maju banget lah. Bahkan sudah tidak ada lagi datang ke gunung di Gunung Jawa ini datang ke kuncian terus nanya di sini bolehnya apa, nggak bolehnya apa. Ya cuman yang fisiknya dia udah registrasi online, udah simaksi, ya mereka naik gunung aja tanpa tahu informasi apapun tentang gunung tersebut. Jadi minim tata cara ya mungkin ya. Jadi apa sih namanya? Kayak Kulonuwunnya. Kalau dulu kan, kalau datang kan belum ada base camp, belum ada simaksi, belum ada kan pasti datang ke ketua kan. Cari sesepuhnya, tokohnya. Apa sih Pak yang tidak boleh dilakukan di sini? Nah, pantangan itu sangat banyak di sana. Di Sumatera ya? Iya. Khususnya di beberapa gunung. Hampir semua gunung pantangan ini banyak, dan iya dari sisi rimbunnya gunung, pohon segala macam udah pasti rimbun, jalurnya sepi, masih rapat, treknya terjalnya ya parah. Dan nggak ada pendaki, jangan ngarepin warung ya Mas. Iya. Tidak ada pendaki. Jadi saya masuk itu saya naik 3 orang, sore baru ketemu satu rombongan, dan ketemu mereka lagi tuh besok paginya baru ketemu lagi. Itu benar-benar sepi ya, sepi. Di treknya juga. Kalau boleh saya tahu Mas, emang apa yang biasanya terjadi kalau ketika kita nggak tahu dan kita mungkin melanggar ya? Karena tadi minimnya kita mencari informasi di kawasan di Gunung Sumatera, biasanya efek apa yang kerap terjadi itu Mas? Ini sih tidak bisa dijadikan pembenaran ya Mas ya. Iya. Ini kan berdasarkan apa yang mereka beliau sampaikan ke saya, terus saya coba mengikuti. Cuman namanya manusia kadang ada sisi lupa. Ada sisi lupa. Jadi ada di salah satu gunung mungkin jangan berteriak ya. Kalau berteriak hujan. Oke. Nah, sempat ada keceplosan saya berteriak saat itu, dan per sekian menit gelap. Bahkan habis teriak langsung gelap, terus hujan gerimis, terus hujan deras sampai malamnya. Itu bukan di Masurai tapi ada di Loser. Iya. Nah, kalau sensitif banget ya Mas. Iya. Di Masurai kebetulan alhamdulillah saya nggak ikut apa namanya, tidak coba untuk melanggar. Iya. Karena nggak tahu manut karena aturan. Rasa takut di situ sangat besar, sangat tinggi, karena nggak tahu ya gunungnya, kalau misalkan saya bilang kok wingit banget ini gunung, serem gitu. Ke hawa ininya udah berasa ya, apalagi Mas Awi ini kan juga sedikit banyaknya saya juga mengenal beliau ini, beliau banyak menceritakan hal-hal dua sisi ya dari setiap perjalanannya Mas Awe, dan beliau juga punya cerita yang mungkin teman-teman bisa
barangkali mau mendengar ya kisah-kisah dari Mas Awe di akun YouTube-nya Samawe. Jadi sudah banyak sih tentunya, dan mungkin ada sebagian cerita yang sudah nggak asing dan itu akan dijadikan salah satu PH perfilman ya. Amin. Itu kita doakan semoga Mas Awe bisa naik step, bisa menuju layar lebar hasil dari ceritanya beliau.